Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin kiram, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo sahabatul kiram, wonten ngarsanipun para jamaah sedayanipun ingkang saestu tansah kita muliaken, memperhatikan situasi yang memang pada tahun ini, pada puasa atau Ramadan kedua ini kita masih mengalami pandemi, maka oleh panitia nun sewu maturnya hanya dibatasi 15 menit. Untuk itu nun sewu langsung saja, saya tidak banyak supaya nanti apa yang 15 menit atau waktu yang disediakan ini benar-benar bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ayo sahabatul kiram, pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan diantaranya adalah salah satu makalah di dalam kitab yang bernama Naswaihul Ibad. Silakan nanti kalau ingin ditelaah lebih lanjut pada halaman 6. Yang di mana pengarangnya adalah beliau Imam Ahmad bin Hajar al Asqalani, yang disarai oleh beliau Imam Nawawi yang dari Banten, yang akhirnya yang kebetulan beliau akhirnya mukim dan lama tinggal di Arab Saudi. Apa yang ingin saya sampaikan pada makalah pada halaman ke-6, makalah yang ke-17. Di sana dikatakan, kila tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron, wa wailun liman kana hawahu amiron wa akluhu asiron. Yang artinya, tuba berbahagialah liman bagi orang kana yang kang ono opo akluhu akaliman ono iku amiron, menjadi amir, menjadi penguasa, menjadi pemandu, menjadi sopir, menjadi driver bagi kehidupannya. Sebaliknya wahawahu asiron, sementara hawa nafsunya betul-betul dalam posisi yang sebagai budaknya atau sebagai tawanannya. Sebaliknya wawailun, dan celakalah liman kana hawahu amiron, sebaliknya ya, celakalah bagi orang yang di mana hawa nafsunya justru menjadi pemimpin, menjadi penguasa, wa akluhu asiron, sementara akalnya itu justru menjadi tawanan. Ayo sahabatul kiram, kita tahu bahwa pada diri kita tanpa kecuali yang membedakan kita salah satunya dengan binatang itu adalah karena kita memiliki anugerah atau karunia yang tidak diberikan oleh Allah yang bernama hewan tadi, yaitu apa? Akal. Maka manakala Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwa manusia itu adalah hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara, maka karena manusia sekali lagi makhluk yang dinamis, yang setiap saat mengalami perkembangan, berbeda dengan makhluk Allah yang bernama binatang. Dari dulu non sewu, style yang namanya ayam ora ono perubahan. Jago mulai simbah-simbah masih muda sampai jenengan sekarang yang sudah sepuh-sepuh, jago nggak pernah ada mengalami variasi dalam penampilannya. Ayam mulai dhisik sampai saiki ya wis ngono kuwi. Sementara kalau manusia setiap saat terus mengalami perubahan. Salah satu contohnya, mungkin bapak-bapak yang sekarang seusia dengan saya itu masih sangat ingat
Sangat segar dalam ingatan kita. Tahun 70-an, celana yang paling keren itu sebutannya adalah celana yang kita sebut sekarang dulu kita sebut dengan celana komprang, di mana celana bagian bawahnya semakin lebar semakin keren. Yang saya informasikan dan saya sampaikan ini leres apa betul? Nah, itu tahun 70-an. Tapi apa perkembangan zaman? Tahun 80-an, 90-an mulai tergeser dan tergusur, diganti celana mulai cahnom apa potelot. Potol itu pensil, model pensil apa potelot? Nggak ngerti. Pokoknya celana yang keren bagi laki-laki adalah yang bawahnya paling ketat sampai nek nyopot kangelane sambuh. Ini terus mengalami perkembangan. Ya. Dulu waktu kecil hampir bisa dikatakan orang itu baru nyemir rambut, nek wis rambutnya udah putih kabeh. Nek putih lagi disemir ireng. Tapi sekarang rambut ireng bae disemir putih. Perkembangan zaman. Tapi yang menarik yang namanya pitik, mulai saya bayi sampai saiki pitik nggak pernah ganti model. Ya kenapa? Sebagaimana tadi, karena pitik tidak punya akal, tidak mengalami dinamika dalam hidupnya. Nah, maka dengan akalnya inilah kalau tidak hati-hati, kadang-kadang akalnya yang liar, suatu saat akhirnya dia bisa terkalahkan oleh yang namanya hawa nafsu. Maka sekali lagi kata sang mu'allif dari hadal kitab, dari kitab ini, beliau mengatakan toba liman kana akluhu amiron, berbahagialah, beruntunglah bagi orang yang akalnya tidak pernah dipecundangi oleh kepentingan nafsunya. Karena setiap hari yang namanya nafsu terus memprovokasi. Kita sudah berbuat baik saja, apakah pernah merasa nafsunya itu kalah? Tidak. Kadang-kadang dengan ambisinya, kadang-kadang nafsunya masih terus mengajak kita, sebagaimana di dalam salah satu firman-Nya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa terus menerus mengajak kepada perbuatan yang yang jelek. Maka sekali lagi berbahagia orang yang akalnya menjadi amir, menjadi penguasa, sementara wahawahu asiron ay mamnu'an min dalika. Dalam syarahnya oleh Imam Nawawi dikatakan ay asiron ay mamnu'an min dalika, yang hawa nafsunya bisa dikendalikan. Sekali lagi, maaf, saya sering matur di mana-mana, termasuk saya tekankan pada santri-santri saya. Saya senantiasa mengingatkan, jangan pernah kau matikan yang namanya nafsu. Karena nafsu itu bukan untuk dikebiri, bukan untuk dipateni, tapi nafsu hanya untuk diarahkan. Karena nafsu itulah motivasi kita hidup ingin lebih baik, itu adalah nafsu. Karena termasuk kita semuanya pada malam hari ini dalam situasi seperti sekarang, yaitu pandemi, oh ya tetap gelem tindak masjid, masih tetap memperhatikan ibadah kita. Ini juga dorongan nafsu, tapi nafsu yang mengajak atau yang sudah di manage sedemikian rupa akhirnya mengajak pada hal yang positif. Jadi nafsu itu bukan untuk dimatikan. Karena kalau nuwun sewu, kalau kita tidak punya nafsu, jenengan Allah ya wis rasa pengibadah wong semene wis cukup kok. Nah, sing luwih elek timbang aku sik okah kok. Kalau enggak karena nafsu itu kan ada bahasa sederhananya yang kita sebut sebagai ambisi. Maka ambisi itu kan tidak perlu kita matikan. Maka sebaliknya aja sadatul kiram, wawailun, dan celakai Allah ay halakun syadidun, artinya kerusakan yang sangat parah, liman kana hawahu amiron, sementara hawa nafsunya justru yang di depan. Bian arsalahu ila mustahiyatihi, yaitu dengan cara bagaimana dia hanya dengan nafsunya menuruti apa yang menjadi selera
yang kadang-kadang dari selera itu kadang-kadang mengarah pada hal yang tidak positif atau hal-hal yang negatif. Dan sebaliknya, wa akluhu asiron, sementara akalnya, karena akal ini di sini hanya untuk kita mau melakukan sesuatu, ini sekali lagi yang memberikan pertimbangan itu adalah akal, sementara nafsu kita hanya mengajak sebagai pendorongnya, sebagai kalau dalam bahasa itu sebagai amunisinya. Amunisi itu adalah dorongan nafsu kita. Maka kalau kita sekali lagi hidup tanpa amunisi, contohnya makan, ya kita akhirnya bisa jadi hidup kita itu akhirnya ketok wegah-wegahan. Maka disinilah ayo sadatul kiram, mari kita yang selama ini sudah dikaruniai oleh Allah akal dan nafsu sekaligus, ya, ini kita manfaatkan, ya. Jadi otak kita yang mempertimbangkan apa yang kita lakukan ini terus, ya, akhirnya kita manfaatkan untuk senantiasa mengarah pada hal yang positif, sementara nafsu atau daya dorongnya yaitu nafsu kita bagaimana itu juga mendorongnya pada hal-hal yang akhirnya lebih konstruktif atau lebih membangun citra kita baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam konteks inilah ayyuhas sadatul kiram, jadi di dalam salah satu firman-Nya yang salah satu cuilannya diantaranya lahum qulubun la yafqahuna biha, manusia itu kadang-kadang punya qulub, punya hati la yafqahuna biha, tapi tidak pernah dipakai untuk merenung. Lahum qulubun walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga memiliki adzan, memiliki telinga, tapi telinganya tidak pakai untuk mendengar, ya, hal-hal yang baik. Walahum a'yunun la yasma'una wahum ayunun la yubsiruna biha, mereka juga punya mata, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal yang bisa membangun ke depannya, membangun hal yang lebih baik. Kalau manusia yang punya hati, punya kulub, punya qalb, dan punya telinga, punya mata, ternyata potensi-potensi manusia yang luar biasa ini kok tidak dimanfaatkan pada hal yang lebih konstruktif, yang lebih membangun, yang lebih positif. Maka kata Allah dalam firman-Nya, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah menyatakan selanjutnya dalam ayatnya atau kelanjutan dari yang tadi saya sampaikan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang kalau seperti ini punya hati tidak pernah pakai untuk merenung, punya telinga tidak pakai untuk mendengar hal yang positif, punya mata tidak untuk mencerna atau memperhatikan hal-hal yang baik, maka orang seperti ini ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka tak ubahnya seperti binatang, bal hum adall, bahkan bisa jadi lebih hina daripada binatang. Dalam konteks inilah ayyuhas sadatul kiram, saya sering matur mengingatkan para jamaah, ya maaf, jadi kalau binatang, ya, jadi kalau kita melakukan atau binatang melakukan kejahatan, ya, itu biasa, ya. Binatang kok melakukan sesuatu yang menurut kita itu baik, maka dia adalah luar biasa. Sebaliknya manusia yang punya akal, manusia kok bener, kok baik karena punya akal, melakukan hal yang positif, wajar karena punya akal. Tapi manusia punya akal kok berbuat hal yang negatif seperti tadi, kok kalah sama nafsunya, padahal nafsu itu hanya punya potensi atau aset hanya untuk binatang yang punya nafsu itu. Mereka tidak punya akal tapi hanya punya nafsu. Kalau manusia berbuat yang positif, yang baik, itu wajar. Tapi kalau manusia kok kadang-kadang berbuat yang jelek atau yang negatif, yang merusak, yang menghancurkan, yang merugikan, saya sering matur di mana-mana, ini loh kurang ajar. Jadi pada akhirnya binatang elek biasa, binatang apik luar biasa, menungso apik wajar, menungso elek kurang ajar.
Artinya apa? Kenapa saya matur kurang ajar? Lah akali diguopok. Di sini mari kita renungkan apa yang ditinggake oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Semoga dengan pangandikan beliau yang sederhana, tapi manakala kita bisa mencerna dengan yang lebih baik, semoga kehidupan kita ke depan akan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga pada saatnya kalau Allah suatu saat ngeresake kita ditimbali keharibaannya, semoga kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Awal akhir apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Mari kita akhiri taklim kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.